3 sejak berlakunya pelonggaran masker dari pemerintah. Nah, kita akan bahasnya bersama dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Prof. Wiku. Selamat pagi, Mas Jason. Iya, Prof. Wiku, terima kasih telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Hari ini kita juga peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kita harapkan Indonesia ini ekonominya bangkit, kesehatannya bangkit, termasuk juga terkait dengan COVID-19. Nah, kalau kita melihat keputusan Presiden ini, Prof. Wiku, untuk melonggarkan aturan penggunaan masker di ruangan terbuka. Apakah Prof. Wiku ini menilai ini adalah tanda-tanda Indonesia bisa segera bangkit dari pandemi, Prof. Wiku? Ya, baik. Jadi sejauh ini Indonesia memang belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa lonjakan kasus. Meskipun telah ditetapkan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat secara ketat. Namun pada periode Idul Fitri yang lalu ini, mobilitas dan aktivitas masyarakatnya dilonggarkan dan hingga saat ini kasus positif dan kasus aktif nasional masih terus menunjukkan penurunan, sementara kesembuhan terus meningkat dan kematian cenderung tetap. Dan fenomena data ini menunjukkan bahwa saat ini potensi penularan di tengah masyarakat tergolong rendah, yang sedikit banyak juga dikontribusikan oleh kekebalan komunitas yang telah terbentuk, baik karena vaksinasi dan juga penularan alamiah. Dan ditambah pula lonjakan kasus yang telah 3 kali kita alami bersama selalu terjadi mengikuti keberadaan varian baru. Nah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh kekebalan yang sudah terbentuk tidak sepenuhnya sesuai dengan varian baru tersebut. Namun sampai saat ini belum ada kemunculan varian baru di tengah masyarakat, sehingga dapat diasumsikan kekebalan komunitas yang ada saat ini terbentuk masih efektif dalam menekan penularan. Demikian. Oke. Berarti ada beberapa indikator yang kemudian menjadi dasar pemerintah akhirnya melakukan pelonggaran, yakni mulai dari turunnya angka kasus COVID-19, kemudian meningkatnya angka kesembuhan, bahkan sampai dengan sistem kekebalan yang sampai dengan saat ini sudah atau masih dinilai efektif di masyarakat. Nah, Prof. Wiku, tapi pertanyaannya adalah banyak juga nih pro kontra terkait dengan pelonggaran protokol kesehatan saat ini. Walaupun penularan COVID-19 melandai dan banyak pihak yang mempertanyakan terlalu dinikah untuk pelonggaran karena Idul Fitri belum ada 1 bulan. Nah, ini bagaimana pemerintah menanggapi hal ini? Karena mungkin masih banyak orang juga yang takut-takut, belum lagi ada sekarang penyakit baru lagi, hepatitis akut yang kemudian berpotensi untuk anak-anak, sehingga protokol kesehatan juga harus lebih ditegakkan di lingkungan sekolah misalnya. Nah, ini seperti apa? Ya, baik. Jadi kita ini sudah 2 tahun berjuang menghadapi pandemi dengan kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah. Dan keteguhan dan konsistensi kita dalam menghadapi COVID-19 ini sebenarnya sudah membangun resiliensi atau ketahanan di tengah masyarakat, sehingga hasilnya seperti yang kita alami selama ini sampai dengan saat ini. Tentunya pelonggaran prokes tidak diputuskan tanpa dasar, namun dengan pertimbangan yang matang, memperhatikan kondisi kasus global dan juga di Indonesia, serta belajar dari puncak kasus sebelumnya, pada penanganan yang tepat untuk menurunkannya. Dan dapat dikatakan saat ini semuanya sudah aman memulai masa transisi dan terus mendorong kegiatan masyarakat yang produktif dan aman COVID. Tentunya kewaspadaan tidak boleh lepas dari kita. Monitoring kasus perlu terus dilakukan, sehingga begitu kasus mengalami kenaikan dapat segera dimitigasi dengan baik hingga ke tingkat paling bawah, yaitu desa kelurahan di tengah masyarakat. Jadi reaksi kewaspadaan itu dan kesiagaan itu tetap harus dijaga seluruhnya dan harus adaptif. Kalau itu kita jaga, sebenarnya relaksasi bisa dilakukan secara bertahap. Demikian. Baik, Prof. Wiku, yang juga jadi pertanyaan kan ketika kita flashback ke hajatan masyarakat Indonesia kemarin Idul Fitri begitu, banyak orang yang kemudian mudik, pulang kampung, ada arus balik juga, dan di situ Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa itu adalah tolak ukur Indonesia untuk memulai transisi dari yang namanya pandemi menuju endemi. Nah, ketika sudah lewat dan sudah dievaluasi, walaupun belum sampai 1 bulan momentum Idul Fitri ini berlalu begitu, Prof. Wiku, tapi apakah Indonesia sudah siap untuk dikatakan bertransisi ke endemi, Prof? Sebenarnya kalau melihat dari seluruh kondisinya, sebenarnya kita sudah siap. Kita memang salah satu bangsa yang besar, jadi penanganannya tentunya beda dengan negara kecil yang masyarakatnya juga terbatas. Kita dengan kondisi seperti ini sebenarnya kita sudah siap untuk masuk ke transisi itu, dan inilah yang sedang dilakukan
proses relaksasi bertahap. Titiknya itu pasti akan tercapai suatu saat, sekarang atau nanti, kan gitu. Nah sekarang kebetulan kita sudah mulai melakukannya itu secara bertahap sesuai dengan data-data yang ada di kita, dan kita tetap waspada. Jadi sebenarnya posisinya secara kolektif ini kan bukan hanya pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat kita sudah siap memasuki itu. Demikian. Baik, Prof. Wiku, kalau kita flashback lagi 2 tahun ya kurang lebih kita pandemi COVID-19, kita evaluasi lagi, karena hari ini kan Hari Kebangkitan Nasional, kita sudah sama-sama 2 tahun berjuang begitu melawan pandemi dengan menegakkan segala peraturan, kemudian protokol kesehatan yang direkomendasikan atau dititahkan oleh pemerintah begitu. Nah, kalau Prof. Wiku melihatnya evaluasi selama 2 tahun ini, apakah masyarakat Indonesia sudah benar-benar menjalankan protokol kesehatan dengan baik? Kalau saya lihat masyarakat pada prinsipnya mengikuti pemerintah karena merupakan kesepakatan bersama, dan itu adalah tanda positifnya dari bersama-sama menangani itu. Bahkan pada saat libur Lebaran yang lalu, saat aktivitas masyarakatnya sedang sangat tinggi-tingginya, kepatuhan memakai masker mencapai sebesar 90,87%. Ini menurut data pengamatan kami di lapangan ya. Bahwa ada yang tidak disiplin, ada memang, tetapi relatif kita tuh disiplin. Jadi itu adalah sesuatu modal belajar yang sudah selama 2 tahun kita lakukan bersama. Itu kondisinya sekarang. Baik, Prof. Wiku, berbicara soal COVID-19 sekarang mungkin bisa dikatakan lebih terkendali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prof. Wiku juga mengatakan dengan kondisi yang ada sekarang, kita sudah lebih siap untuk bertransisi dari pandemi dan juga ke endemi. Tapi ternyata tantangannya baru lagi. Ada lagi penyakit-penyakit baru yang muncul, hepatitis akut, kemudian juga hewan ternak diserang dengan penyakit mulut dan kuku yang mungkin walaupun sudah dikonfirmasi tidak menyerang manusia, tapi ini juga menimbulkan keresahan di masyarakat karena ini juga berdampak juga untuk masyarakat. Nah, apa yang ingin disampaikan Prof. Wiku terkait dengan masih adanya COVID, hepatitis akut dan juga PMK ini agar masyarakat tidak panik begitu, Prof. Wiku? Ya, jadi mungkin pertama kejadian pandemi yang cukup panjang ini tentunya menimbulkan ketidakseimbangan baru atau dalam rangka menuju keseimbangan baru. Kita tidak tahu, tapi secara alam ini adalah pasti akan menimbulkan dampak yang luas di berbagai aspek. Tapi kita perlu ingat, kalau itu muncul berbagai penyakit baru, hal yang harus kita pegang adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Itu adalah kunci penangkal berbagai jenis penyakit, baik yang menular maupun tidak menular. Maka diharapkan kita yang sudah menerapkannya dalam keadaan darurat selama ini menjadikan perilaku sebagai gaya hidup baru dan bahkan budaya. Karena itulah yang bisa melindungi kita. Pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, karena pandemi ini kan di level dunia ya. Tapi minimal di Indonesia kita sudah bisa menyesuaikan diri dan harus kita jaga terus. Dan dengan perkembangan teknologi maupun jenis kegiatan masyarakat, maka masih ada peluang adanya penularan penyakit di komunitas baik yang sudah ada maupun juga yang baru. Jadi kita adaptif saja dengan keadaan. Modalnya tidak sulit sebenarnya, tidak mahal. Perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak seluruhnya itu kaitannya dengan dana. Jadi sebenarnya setiap orang bisa melakukan dan saling mengingatkan. Itu modal kita ke depan. Itu hanya 2 basic atau 2 dasar yang kemudian harus dipunyai oleh masyarakat. Yang pertama adalah mental untuk bisa berdamai dengan keadaan alias adaptif tadi kalau Prof. Wiku bilang. Dan yang kedua adalah kembali lagi yuk kita mengaplikasikan perilaku hidup bersih dan sehat atau singkatnya ini PHBS yang sedang digencarkan juga oleh pemerintah singkatannya. Nah, Prof. Wiku, sekarang pertanyaannya lebih personal karena hari ini kan Hari Kebangkitan Nasional. Prof. Wiku ini juga menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan terkait dengan COVID-19. Tapi ketika melakukan sosialisasi tersebut atau memberikan informasi ke masyarakat, banyak juga loh kontra-kontra di masyarakat yang terjadi yang mungkin tidak mau menuruti aturan-aturan dari pemerintah yang kemudian ini juga jadi tantangan juga di Indonesia. Nah, Prof. Wiku sendiri pernah terfikirkah capek nggak sih selama 2 tahun berdiri di bawah naungan Satgas COVID-19, membawa juga pesan dari pemerintah, tapi ternyata banyak masyarakat yang juga against atau nggak setuju dengan pemerintah? Ya, jadi begini, rasa lelah itu memang manusiawi ya.
Namun jika dibandingkan dengan penyelamatan nyawa yang dapat dilakukan melalui setiap detik penyampaian informasi krisis, terutama pada saat awal pandemi, maka rasa lelah itu pun hilang. Meskipun penyampaian informasi tidak mengenal waktu, tentu kita sebagai Satgas COVID-19 tetap harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat. Sampai pada akhirnya pandemi benar-benar bisa terkendali. Itu adalah tugas sebenarnya. Oke, ini benar-benar berdedikasi sampai dengan pandemi COVID-19 ini benar-benar selesai begitu ya. Prof Wiku, kalau bagi Prof Wiku sendiri melihat sekarang bisa dibilang pandemi COVID-19 terkendali, kemudian ekonomi juga sudah mulai bangkit kembali, kemudian kesehatan masyarakat yang kalau kita flashback 2 tahun lalu mungkin banyak sekali yang tertular, angka kematian tinggi juga, tapi sekarang mungkin perlahan-lahan kesehatan kita juga mulai bangkit. Nah, bagi Prof Wiku secara pribadi, apa sih sebenarnya makna Harkitnas di situasi saat ini di Indonesia? Ya, pertama saya tentunya ingin mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia selamat Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2022 ini. Ini adalah tonggak yang penting. Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi hari kebangkitan kita semua untuk siap menghadapi masa transisi COVID-19 ini. Dan momentum ini mari kita manfaatkan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi nasional. Serta mari kita jaga bersama-sama masa transisi ini supaya suasana dan kondisi Indonesia terus membaik dan kita bisa terbebas dari COVID-19. Mungkin itu harapan kami kepada seluruh bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama mencapai itu. Baik, Prof Wiku, semoga dengan adanya pesan-pesan tadi ini kembali menjadi wake up call untuk masyarakat untuk kembali lagi yuk hidup bersih dan sehat. Kita sama-sama kembali ke hal-hal dasar, berdamai dengan keadaan supaya kondisi di Indonesia ini kesehatannya semakin membaik dan ini juga bisa memberikan dampak ke sektor-sektor lainnya juga termasuk ekonomi. Semoga di Hari Kebangkitan Nasional ini membawa dampak yang baik untuk Indonesia ke depannya secara keseluruhan. Terima kasih Prof Wiku Adhisa Smito telah bergabung dan berbagi bersama kami di MG Radio Network di Morning Traffic. Dan selamat beraktivitas kembali, Prof Wiku. Terima kasih.